Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabowo, guru IPA di SMP Negeri 2 Kota Malang, dan saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2200103921097142. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Kota Malang. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan pada siswa kelas 9 dengan materi hukum Om. Berikut video untuk uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Untuk ketua kelas, silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5, untuk yang tidak hadir ada berapa orang? 4. Mohon bacanya. Sebelum kita mulai, kita coba bikin satu yadil. 9G Salib. IPA Pasti bisa. Di keseharian kita pasti berkaitan juga dengan listrik. Banyak sekali alat-alat yang di keseharian bisa kalian jumpai. Contoh alat listrik yang biasa kalian gunakan: televisi, kemudian lampu, raket nyamuk, setrika. Ya. Baik, kita ada televisi, tapi ini ada yang ini artinya nanti ada mobil listrik. Kita ambil satu contoh tadi, misalkan kita ingin menanak nasi, kita menggunakan mesin kom, ya, tersebut sebagai rangkaian beda ya. Kalau terbuka tidak ada muatan listrik, tidak ada aliran listrik. Sebenarnya ada, cuma tidak tidak bergerak tetap. Ya. Apa yang akan kita dapatkan di listrik dinamis ini? Kita ada kompetensi 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Indikatornya apa? Ya, menganalisis. Kita harus bisa menganalisis. Kita diupayakan ke tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Tidak hanya mengingat. Analisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian. Kemudian setelah menganalisis, kita dapat menghitung besar arus, hambatan, dan tegangan listrik. Yang berikutnya, menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Ini yang di keterampilannya, ya. Apa indikatornya? Dapat menyajikan hasil penyelidikan hubungan arus, hambatan, dan tegangan listrik pada rangkaian listrik. Tujuannya, setelah kita mempelajari
Yang pertama, Yandra nomor 1 dibacakan. Setelah mengikuti kegiatan diskusi dan tanya jawab antara peserta didik dan guru, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan tepat. Baik, terima kasih. Ya. Ayo Dimas, tempat duduknya di nomor 2. Keras. Setelah mengikuti kegiatan diskusi dan tanya jawab antara peserta didik dan guru, peserta didik mampu menghitung besar arus dan tegangan listrik dalam suatu kawat pengantar dalam rangkaian listrik dengan tepat. Terima kasih. Nomor 3. Setelah mengikuti kegiatan praktikum sederhana, diskusi dan tanya jawab antara peserta didik dan guru, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan hubungan arus, hambatan, dan tegangan listrik pada rangkaian listrik yang Ya, terima kasih. Berikutnya kita coba lakukan. Bisa masukkan? Kaset Putri nomor 1. Silakan berkelompok di kelompok 1 ya, posisi 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Nanti kalau diperhatikan apa yang terjadi, perhatikan kayaknya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau di tayangan tadi ada hubungan pencegah ya, dia setelah terbakar seperti ada otomatis untuk memadamkan api. Baik, perhatikan kesepakatan untuk kita mengerjakannya 15 menit ya kan untuk pengamatan. Kemudian yang diskusinya 10 menit. Itu berarti 25 menit ya. Untuk menjawab sampai kesimpulan 5 menit cukup kan ya? Berarti totalnya nanti 30 menit harus kita selesaikan. Kemudian kita lakukan presentasi. Presentasinya presentasi kelompok. Jadi satu kelompok maju ke depan membicara. Jadi kalian yang punya pengalaman lain. Waktu minta HP itu Ya. kan kelamaan terus Pet ya, kita di pet semuanya nanti akan mendapatkan LKPD. Untuk satu kelompok ada 2 LKPD, ada bahan ajar. Kita kegiatannya berkelompok ya. Kita sudah punya kesepakatan kelompoknya. Ada 5 kelompok ya. Masing-masing ada 6 orang ya, berarti di 6 orang nanti tolong semuanya bekerja sama. Ada yang bagian mengamati, mencari ya. Kalau semuanya pegang HP, bisa semuanya mencari. Hanya satu saja untuk satu kelompok ya, satu saja untuk satu kelompok. Jadi satu kolom itu satu kelompok. Ada 5 kolom, berarti nanti ada 5 data. Kita nanti bertukar data. Silakan. Ada V-nya yang tetap. Batasan V-nya ini dibuat tetap. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya kan? Satu kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1.
diposisikan di 3. Apa yang dirubah? R-nya. Ya. R-nya dirubah berapa? Current itu adalah I-nya. Jadi P-nya kelompok 1 3, kelompok 2 4,5 ya. Kelompok 3 Berapa? nah, kemudian kelompok 4 7,5 9. Berarti ya. Jadi yang digerakkan hanya R-nya. Kita butuh ada 5 R. Setelah R digeser, R ditetapkan dulu misalnya 400, berarti nomor 1 itu 400. Nomor 2 misalkan 500. Berikutnya 600, 700, 800. Terserah ya. Tapi harus setelah diposisikan nanti akan ada perubahan di I. Ya. I-nya berubah. Berapa perubahannya? Misalkan ini kita ke 500. Berapa I-nya? Berarti 5,9 mili ampere. Yang tabel 2 bagaimana? Yang dibuat tetap. Yang tabel 2 perhatikan. Yang tabel 2 yang dibuat tetap pada R-nya. Kalau ditetapkan di 1000, misalkan yang di sini ditetap di bagian 1000, yang dirubah apanya? P-nya. Karena I ini tetap tidak bisa dirubah. Satu kolom di bawah. Ya. Kemudian dibaliknya, perhatikan dibaliknya. Kemudian dibaliknya itu ada grafik. Ya. Grafiknya 1 2 3 4 5 6 itu diabaikan aja. Itu dibuat angka kalian. Misalkan di sini arusnya tadi berapa? Ya, untuk itu nanti langsung ditulis saja di sini ya, hasilnya yang sudah kalian temukan. Ditulis bukan 1 2 3 4 5 6. Tapi itu adalah angka yang kalian temukan. Hambatannya pun adalah hambatan yang kalian temukan. Ya. Kemudian ditarik garis. Kamu kan berapa? Berapa? 9. Ya, sama. Yang mana? Siapa yang Mbak? Kamu berapa? R-nya. R-nya. Nanti di bawah ini ya, 400. Harus ini 600. Ini berapa? Punya kan ini kan mana ya? Ya. Kan ini untuk yang kolom satunya sudah keisi. Nah, ini yang diubah berarti 600-nya kan? 600-nya tetap di semua 600. Bukan. Maksudnya Ini kan voltnya tetap oh iya, 6. voltnya. Berarti 600 Ini 600 ini ke atas atau ke bawah? ke bawah. Kan mulai dari kecil ke atas. Ya, kalau mulai dari 600 berarti tingkatnya kamu 116 itu dapat 9.000. 600, 700, 800. Oh, ke atas berarti? ya, ke atas. Ya. Terima kasih, Pak. 700 ya. Harus gesernya yang 6. Ini kalau di kan nggak bisa. Ini itu nggak besar nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa kan itu besar. Bisa lebih besar dong. Tindakannya. Oh, berarti sekarang enggak? Ini kan kayaknya 7,5 M-nya meloncat banget. M-nya meloncat banget 100, jadi naik 100, naik 200, atau 200. Hambatan tetap
kan yang dilupakan video. Saya sudah selesai. Ditayangkan sudah depan sambil melihat beberapa nanti tinggi-tinggian lagi. Kalau setiap saya melihat saya like dan saya 8,5 Kalau yang ininya, yang berdirinya. Sekalian kita sudah akhiri diskusinya sudah ya. Sekalian untuk 3 kelompok nanti satu kelompok nanti ke depan. Sekarang tanggal berapa? Kelompok 5. Nanti kelompok 5 menunjuk kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik. Saya Chandra Dika Halila dari presensi 16. Saya Natasha Angelina Cahyani, nomor presensi 25. Saya Muhammad Fadli dari kelompok 5 absen 23. Saya Ratmu Barika, presensi 18 dari kelompok 5. Saya Muhammad Raikumat Abdullah, nomor presensi 20 dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5, tegangan atau V-nya adalah 9,0. Hambatannya awal mula adalah 300 dan menghasilkan I atau arus listrik 30,0. Lalu untuk tabel kedua yakni hambatan tetap, hambatannya yakni 1000, arusnya awal mula 2,5. Berdasarkan grafik ini terlihat bahwa hubungan antara arus listrik dan hambatan adalah terbalik berdasarkan tabel 1. Sedangkan untuk tabel 2, hubungan arus listrik dan tegangan listrik berdasarkan grafik menunjukkan bahwa arus listrik dan tegangan listrik sebanding. Analisa kami terhadap hubungan arus listrik, hambatan, dan tegangan listrik adalah berdasarkan percobaan, hubungan antara arus listrik, hambatan, dan tegangan listrik adalah bahwa hambatan berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Perkenalkan nama saya Ahmad Riza Hadi, absen 1. Perkenalkan nama saya Iqbal Rahman dari kelompok 3 B2. Perkenalkan nama saya Azizah Rizky Rosmadi, absen 4. Perkenalkan nama saya Kada Putri Oktaviani, absen 13. Saya Zara Octavia Raislamka, Pada pembahasan kali ini, pertama-tama kita akan membahas data pengamatan. Dan di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 adalah tegangan tetap. Untuk tegangan tetap adalah 6 volt. Pertama itu ada 600. Terus untuk apa itu? Untuk arus listriknya ya, untuk pendapat dari kami tentang bagaimana hubungan arus listrik dan hambatan berdasarkan grafik yang pertama. Dan pendapat kami yaitu semakin besar hambatan, maka semakin kecil pula arus listrik dan berbanding terbalik. Untuk pendapat kami tentang grafik yang kedua, yaitu semakin besar tegangan listrik atau volt, maka semakin besar pula arus listrik atau ampere. Ada pertanyaan? Apakah ada yang Banyak seperti itu di sini itu yang R600 itu kalau mau hitungannya I-nya 10 itu harusnya 602. tapi kan pembulatan. Berarti R-nya di bawah 600. Jadi Mas sudah 9. Oke. Berarti aslinya R-nya adalah 599. Iya. Tapi Sebenarnya kalau 599 boleh aja ditulis 599. Ya. Nanti gini. Untuk pembulatan kesepakatannya boleh dibulatkan, tetapi diberitahukan ke temannya. Pembulatannya itu alasannya apa? Ya. Kalau toh nanti temannya mencoba 600 ketemunya 10,2 ya. Nah, makanya nanti harus ada klarifikasi juga atau jawaban yang bisa menguatkan dari hasil yang ditulis. Ya. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isra ITP Biasa, absen 12. Perkenalkan nama saya Bima Sastra, absen 5. Perkenalkan nama saya Rudra Sukalsamin, absen 27. Perkenalkan nama saya Dian Fitrianingrum dari absen. Itu terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara arus listrik, hambatan dan tegangan listrik. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dari berdasarkan
Kalau menurut kalian hubungan antara arus listrik, hambatan dengan tegangan listrik itu bagaimana? V merupakan tegangan, kemudian I merupakan arus listrik, dan R adalah hambatan. I dan R di sini dikalikan, yang hasilnya adalah V. Terima kasih. Untuk grafik yang pertama, semakin besar hambatan, maka semakin kecil pula arus listrik dan berbanding terbalik. Grafik kedua, semakin besar tegangan listrik atau volt, maka semakin besar pula arus listrik atau ampere dan berbanding lurus. Besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dua contoh penerapan hukum televisi, senter, lampu, sama radio. 1. Untuk penggunaan alat listrik seperti menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. 2. Untuk pembuatan rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Baik, kita ambil manfaat apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan yang kalian lakukan untuk menghitung voltase, ya, beda potensial, kuat arus dan hambatan. Itu ada manfaat apa? Mungkin ditemukan di alat apa dalam keseharian? Ya, kawat yang bagaimana? Ya, bahannya berarti ya. Kalau berkaitan dengan bahan berarti berkaitan dengan hambatan. Yang lain, kalian melihat lampu ada arus listrik ya. Ketika ada arus listrik, ada cahayanya di sana. Kemudian berapa kuat arusnya yang di sana? Ya, semakin besar kuat arus maka ya semakin besar. Baik, terima kasih. Sekarang karena kita sudah melakukan kegiatan, kita akan melakukan post test ya. Nanti ada 5 soal dikerjakan, nanti langsung dikumpulkan. Nanti saya bagikan dulu ya. Refleksi hari ini, bagaimanakah kita belajar hari ini? Kita refleksikan dengan angkat tangan ya. Nanti berpendapat bagaimana kita pelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini sangat misalkan ya. Pembelajaran hari ini seru, menyenangkan, kemudian kita dapat banyak ilmu juga dari Menyenangkan, mengasihkan, mengenakan. Ini walau sulit dimengerti tapi mudah dimengerti. Terima kasih refleksi yang telah kalian lakukan. Pada dasarnya pembelajaran kita hari ini sangat baik ya, menyenangkan dan kita enjoy, nikmat untuk mempelajari walaupun sulit ya. Sulit tetapi kita bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik dinamis yang seri dan paralel. Saya ulangi, untuk minggu depan kita akan mempelajari listrik dinamis untuk rangkaian seri dan paralel. Terima kasih. Untuk ketua kelas dipimpin berdoa. berdoa mulai. Selesai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.